jumpa lagi dengan aku, Sun Sun. Kali ini aku akan menceritakan sharing pengalamanku gabung di BNI Life Insurance, asuransi BNI Life. Hari ini aku akan sharing pengalamanku gabung di insurance, di BNI Life Insurance, asuransi BNI Life sebagai life designer. Sama seperti agen, tapi nanti perbedaannya akan ku bahas di part belakang ya. Awalnya aku apply job street, apply sebagai worksite open market. Untuk apply sebagai WSO, di sebelah sini nanti aku akan kasih screenshotnya ya. Itu kualifikasi WSO saat itu pas waktu aku apply di Job Street. Beberapa waktu setelah apply, aku direview dari HRD pusat, kemudian kita dikasih undangan melalui email untuk melakukan proses rekrutmen secara lengkap. Kebetulan karena aku di Surabaya, aku waktu itu diundang di Hotel Alana jam 8 pagi sampai selesai. Aku datang jam 8 dan di setengah 2 itu sudah selesai. Means kita sign kontrak di jam setengah 2 atau jam 2-an lah. Proses rekrutmennya ada psikotes, kemudian ada interview. Interviewnya kita ditanya-tanya tentang pengalaman kita di sales itu seperti apa. Kemudian kira-kira kalau seumumnya kalian kerja di lapangan itu mampu enggak, kayak gitu. Lebih ditanya-tanya tentang diri kita ya. Kalau tes psikotesnya sama aja kayak tes psikotes tes psikotes yang lainnya. Dari psikotes, interview, kemudian setengah 2 itu sign kontrak dan dikasih tahu masalah komisi, masalah gaji, dan diberitahukan kalau 7 hari kemudian, 7 hari apa 3 hari ya aku lupa, 7 hari kemudian lah, seminggu kemudian lah kita ngikutin training, dan trainingnya itu selama 7 hari. Trainingnya itu tentang apa? Trainingnya itu tentang pasti namanya sales ya kan, tentang produknya BNI Life, tentang handling handling solution, bagaimana kita berjualan asuransi, bagaimana kita mencari konsumen, kemudian handling solution itu screening orang, orang ini cocoknya beli produk kita yang mana gitu. Kemudian tentang generic protection, kayak proteksi, logika proteksi kita itu butuh perlindungan akan resiko-resiko kehidupan kita gitu, sehingga mindset kita itu biar jualan itu bisa kena ke konsumen gitu. Habis diajarin generic protection, kita juga diajarin generic investment, investasi secara umum, biar nanti kalau konsumen nanya-nanya tentang investasi kita juga paham. Kan kita juga jualan unit link ya, aku nggak akan jelasin lebih lanjut unit link itu seperti apa, tapi di sana ada unsur investasinya, jadi kita biar nggak kagok gitu loh kalau sebenarnya ditanyain tentang investasi sama konsumen kita. Habis handling solution, habis itu caranya speech kita, bagaimana kita speech sama orang. Kalau orang itu nggak ngerti, kita jelasin pakai cara yang mudah tentang asuransi gitu, pengenalan tentang resiko tadi ya di generic protection itu. Habis itu di dalam training itu kita ada quiz, dan quiz itu kan kita kayak skornya itu kita nanti dinilai secara keseluruhan siapa sih yang aktif di kelas, dan itu dijadiin nilai kelulusan juga. Abis itu ada ujian role play. Quiz jadi salah satu ujian juga ya, salah satu nilai yang mendukung kita lolos di training itu. Abis itu ada ujian role play sama mentor-mentor kita. Ujian role playnya kita sebagai salesnya itu pura-pura jualan, role play jualan dengan mentor kita, nawarin produk kita yang sesuai dengan orang itu, sesuai dengan permintaan orang itu tepatnya. Nah, setelah itu tidak selesai di situ saja, karena kita dinyatain lolos ya waktu selesai selesai roleplay itu, tapi kemudian kita harus ngikutin ujian lagi yang namanya ujian AAJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
Kalau yang kalian nggak tahu, bagi orang yang mau kerja di dunia asuransi itu kita harus punya lisensi biar kita juga terpercaya kan. Jadi kita harus ikutin ujian itu. Ujian AAJI ini nanti dipotong dari gaji kita sekitar 230 tuh 230 gitu. Oh ya, nambahin aja, kontrak kita itu bukan kontrak yang apa ya, yang semacam kayak ada hubungan ketenagaan kerjaan, tapi kita kontraknya itu berbasis kemitraan. Apa fungsinya kalian bisa, apa perbedaannya kalian bisa google sendiri. Nah, di kontrak itu kita tidak di-sign atau kita tidak diharuskan untuk di kontrak 3 bulan kemudian berjalan, tapi lihat dari performance kita. Jadi kalau semuanya 3 bulan kalian tidak jualan, kalian bisa ditermin atas dasar pertimbangan dari atasan kalian, ASM kalau nggak salah ya, asisten sales manager kalau nggak salah itu. Abis itu setelah lulus AAJI baru kalian bisa gabung, bisa mulai jualan di lingkaran-lingkaran pertemanan kalian dan di lingkaran siapa aja yang membutuhkan ya. Langsung aja ya, perbedaan dari WSO dan Bank S. Jadi BNI sama BNI Life kalian bedakan. BNI itu banknya, BNI Life juga anak cabang, bukan anak cabang, anak perusahaannya. Jadi kalau Bank S itu kalian akan ditempatkan di kantor-kantor BNI. Nah, kalau worksite open market ini yang aku apply ini itu berbeda karena kalian kerjanya ya di kantor pemasarannya, satu kantor sama agensi. Nah, bedanya dengan agensi, yang pertama kita itu dapat gaji yang pasti, salary itu kalian cari kan, nggak usah bohong. Dan setelah salary kita juga dapat komisi. Nah, kalau agen yang berdiri sendiri itu mereka hanya dapat komisi yang pasti, persentasenya berbeda ya, pasti besaran mereka kayak gitu. Habis itu apalagi ya, aktivitas kerjanya kita nggak ada ceklock saat itu ya, di angkatanku nggak ada ceklock, cuman manual absensi. Abis itu kalian mau kemana kalian petakan sendiri, kalian mapping, mau ke perusahaan mana, mau ke TK, mau ke sekolah yayasan mana, itu terserah kalian. Kalian nanti juga bisa dikelompokkan beberapa orang, tapi tetap target individu yang kalian capai. Setelah itu setelah itu ritme kerjanya, kalian kan bukan jualan retail ya sebenarnya itu kalian bukan jualan retail, tapi kalian jualan ke instansi. Jadi kita itu membidik sekumpulan orang, istilah kasarnya seperti itu. Nah, tapi tetap nanti juga akan membidik satu-satu di instansi itu, seperti itu. Nah, kita tuh juga sering ngadain kayak open booth, ngadain semacam seminar di perusahaan, di TK kita blend sama kayak games, perlombaan kecil di TK seperti itu. Dan kalau ditanya susah nggak sih kerja kayak gitu, kalau kalian punya bakat ngobrol dengan orang, terus kalian bisa mempengaruhi orang, kalian punya circle orang-orang yang circle orang-orang yang kemudian perbedaan WSO dan Bank S ya. Jadi saluran distribusi dari BNI Life itu ada 4, di sebelah sini. Oke. Dan bedanya WSO sama Bank S, WSO itu jadi salah satu saluran distribusi di agensi. Di agensi ada 2, agen dan WSO, worksite open market. Nah, mereka kerjanya di kantor pemasaran. Mereka lebih fleksibel secara kerjaan, karena mereka bisa kerja dimanapun, bisa di lapangan. Kalau Bank S, kalian harus stay di office di perwakilan Bank BNI. Jadi BNI Life itu nempatin orang-orang di Bank BNI seperti itu.
nasabahnya kan beda. Kalau semuanya WSO sama agensi, kalian bisa mencari siapapun bisa jadi nasabah. Tapi kalau semuanya Bank S itu kalian dapat nasabahnya dari referral Bank BNI. Jadi nasabahnya harus pakai BNI. Kalau kalian WSO itu terserah kalian mau pakai bank apa aja, kalian mau payroll pakai apa, Bank Mandiri, BCA, itu terserah. Begitu. Hanya itu cuman penempatan kerjanya dan juga dari segi gaji kalau nggak salah ya. Kita di WSO itu sedikit lebih besar mungkin ya kalau dibandingin sama Bank S, karena mungkin kita juga ada uang bensin kan itu. Itu aja sih ya gambaran perbedaannya seperti apa. Aku nggak akan jelasin saluran distribusi lain karena takut salah ya. Oke, itu untuk suka dukanya atau kesannya kerja selama beberapa bulan ini sih, itu sulit ya bagi kalian yang tidak suka dunia lapangan, tidak suka sales, karena tantangannya adalah ketika kalian keliling seperti ke instansi pemerintah, ke sekolah, itu nggak serta merta nggak langsung mendapatkan konsumen. Kalian harus beberapa kali follow up. Jadi kayak kita open booth nih di kayak instansi pemerintah, biasanya setiap hari Jumat kan mereka ada kayak aktivitas senam pagi gitu. Kita open booth di sana, kita ngisi acara. Ada yang dengerin, ada yang nggak dengerin, ada kita kasih brosur nolak, ada kita kasih brosur nggak mau kasih telepon, semuanya lah. Itu kayak ya kayak kita lah, kadang kalau ada sales ke kita gitu kan, kita kayak males gitu kan. Itu tantangannya. Dan bisa nggak sih kita dapat konsumen saat itu juga? Itu nggak bisa. Pengalamanku sih nggak bisa, karena kalian harus follow up berkali-kali. Di open booth saat itu, open table saat itu, kita dapatlah nomornya. Habis itu kita telepon orangnya, kita kasih informasinya seperti itu. Dan untuk yang sekali ketemu langsung deal itu jarang banget, susah banget itu menurut aku ya. Tapi ada sih teman-teman yang satu kali follow up itu bisa. Kalau aku belum pernah itu. Kalau semuanya kalian nggak dapat dari orang-orang itu gimana? Ya kalian bisa dari lingkungan pertemanan kalian, bisa jatuhnya akan retail ya kan. Tapi workset itu dibidik atau dicondongkan itu ke perusahaan, ke TK itu kan. Jadi kita nggak dapat satu doang gitu loh, bisa dapat segerombolan seperti itu. Tapi tetap ya kita jatuhnya retail, jatuhnya jualan satu-satu ke orang, per orang gitu. Kalau untuk susahnya ya itu tadi ya, susahnya karena kalau kalian tempatkan ke diri kalian sendiri kan, nggak mudah percaya sama orang untuk pertama kali ketemu nih. Kamu langsung harus bayar sekian premi untuk beberapa tahun ke depan, dijamin aman atau enggak, dan mereka harus membayarkan itu berdasarkan resiko kehidupannya di kemudian hari gitu ya. Kadang kan kalau berhadapan dengan orang awam agak susah ya berjualan asuransi itu, karena kita harus menggambarkan ada resiko-resiko di kehidupan mereka yang harus di backup dengan uang yang dibayarkan per bulan. Jadi ketika resiko itu datang, uang itu yang selama ini ditabung sama mereka, dibayarkan sama mereka, itu akan mengcover resiko itu kayak gitu. Jadi kan nggak semua orang bisa percaya harus menempatkan uangnya per bulan untuk resiko yang belum tentu ada, dan kepada orang tertentu yang pertama kali kenal bahkan kan, dan ke institusi tertentu itu. Beda lagi kalau orang yang udah paham nih, udah paham bener, udah ngelontok masalah finansial sama asuransi katakanlah ya. Mereka akan nanya banyak banget kayak, bunganya berapa mbak, investasinya berapa, kalau aku ambil segini dendanya berapa, kayak gitu. Jadi kalian juga harus benar-benar pintar-pintar belajar ya, nggak lepas dari training. Itu banyak banget kasus yang benar-benar kalian wow gini ya jalan di asuransi suka dukanya ya, oh ternyata aku harus belajar kayak gini ya. Kalian harus metain dulu, metain sendiri lah permasalahan yang di pasar itu seperti apa, kira-kira orang yang nggak paham itu kayak apa, terus kira-kira orang yang paham itu nanti pertanyaannya tentang apa sih, kayak gitu. Kalian harus punya mapping pertanyaan sendiri kayak gitu. Kalau jujur dari aku kesannya adalah sulit, tapi itu bukan
Kalau kalian yang pintar menguasai pasar ya mungkin akan mudah sekali untuk kalian mendapatkan konsumen ya. Kalau kalian masih banyak pertanyaan, kalian bisa komen di bawah dan juga bisa like video aku dan minta tolong di subscribe ya. Thank you.